Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian nonton video ini. Di video kali ini adalah video yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya ya saya mengunjungi seseorang yang bisa dikatakan kolektor kendaraan ya, dan bahkan jumlahnya itu udah kalau untuk orang awam bener-bener di luar nalar sih. Jadi untuk siapa-siapanya nanti saya akan wawancara langsung kepada orangnya ya, biar lebih jelas. Ya, yang penting di sini yang pertama saya akan melihat dulu untuk koleksi-koleksinya seperti ini. Ini yang di depan. Pertama kali saya datang itu udah dijamu dengan jajaran motor-motor Benelli ya. Di sini ada Benelli, ada Kiwi juga. Dan seperti apa sih koleksi-koleksi yang ada di rumah beliau ini? Saya akan ditemani oleh salah satu keluarga dari beliau. Kita akan bertemu dulu ya. Mas, siapa namanya? Mas Miko. Mas Miko. Iya. Ini Mas Miko ini siapanya beliau? Anaknya apa? Anaknya apa ya? Oke. Nah, di sini boleh nih Mas, saya diajak untuk keliling-keliling ya. Oke. Untuk melihat koleksi apa saja sih yang ada di rumah beliau ini. Oke. Oke, monggo. Ini ada Benelli semua ya. Benelli semuanya. Ada Panarea 1, kemudian ada Evi, Benar. SCR 250V. Iya. Ini yang terbaru Mas ya. Ini yang terbaru. Benda 252. 22. Ada Matic juga dari Kiwi, Shiny, dan Versilia. Ya. Ini ada lagi untuk Kiwi. Kiwi. Oh ya, ngomong-ngomong di sini banyak ini Mas ya, seperti lambang lembaga atau semacam yayasan ya. Oh iya. Ini yayasan apa Mas? Yayasan Proyek Nata Agung. Itu nanti untuk lebih detailnya biar jelasin langsung sama Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Oke, lanjut ke sini ada TNT 249 ya. Ya. Ada Evo. Evo. Ini ada motor elektrik juga sih. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, begitu masuk kita disambut oleh mobil yang terbaru ya dari Toyota, adalah Innova Zenix yang dia punya mesin 2000 cc ya. Ini kebetulan yang tipe hybrid ya, Pak? Ya, hybrid. Ini- bukan. Zenith. Oh, yang biasa. Zenith ini lebih di atas. Oh, gitu. Jadi kalau kita lihat ini temanya MPV tapi serasa seperti SUV ya, karena gede banget. Oke, lanjut. Ada apa lagi, Mas? Ini ada Vespa Sespan. LX ya? LX ya. Oh, LX 125 dengan modif sespan seperti ini. Wah, ini kalau buat keluarga enak ya. Yang sana bawa anak, yang di sini istrinya, atau mungkin dibalik gitu. Lanjut belakangnya, di sini ada Inazuma yang sekarang motornya benar-benar langka ya. Jarang sekali ada di jalan raya. Kalau kalian baru tahu ya, ini motor nakednya Suzuki untuk kelas 250 cc 2 silinder. Tapi dia bukan DWC ya, tapi SWC. Dan ini juga dimodif sespan seperti ini. Wah, unik banget sih. Lalu sebelahnya ini Tricity ya, Yamaha Tricity, yang ini juga sangat jarang kita temui karena untuk di bagian depannya ya, ini dia pakai 2 ban seperti ini. Kalau yang sekarang kan mengingatkan kita pada Yamaha ini ya, Yamaha Niken yang 900 cc itu kan juga ban depannya pakai 2 seperti ini. Oke, lanjut Mas, kita kemana lagi? Wah, ini ada mobil lagi ternyata. Wah, ini juga yang sangat jarang ya kita temui. Ada Subaru. Ini tipenya apa Mas? Legacy. Ini udah ATPM-nya nggak ada di Indonesia ya, tapi mobilnya masih benar-benar eksis di sini. Lalu di sini ada Fortuner. Ini yang tahun berapa ya? Yang special edition. Oh ya, special edition yang sebelum yang model terbaru sekarang ya. Ya, betul. Oke. Dan warnanya putih seperti ini. Ini juga gagah sih menurut saya ketimbang kalau yang baru itu kan dia lebih pipih gitu. Ya, benar. Kalau ini lebih apa ya Mas ya?
lebih maskulin itu. Ya, lebih tinggi, lebih maskulin. Nah, lalu di sini ada beberapa sepeda nih. Nah, Sepeda lipat. ada sepeda lipat, kemudian sepeda ini apa namanya, Mas? Sepeda gunung. Nah, sepeda gunung. Yang dulu ketika zamannya masih virus corona itu kan banyak sekali ya orang-orang beli Benar. sepeda seperti ini karena mungkin cari kesibukan ya atau untuk menjaga kesehatan. Oke, lanjut kemana kita, Mas? Oke, kita langsung lanjut sampai. Kita ke samping. Wah, ini paling aku pulang-pulang nggak bisa tidur ya. Motornya banyak banget. Karena yang paling istimewa kalau di sini ya untuk sementara yang paling saya suka itu adalah ini Super Cup 125. Karena motornya klasik dengan fitur yang modern. Cuman harganya kemarin saya lihat di dealer ya. Itu mahal banget. Lalu ada NMAX yang baru. Di sini ada ADV. Ini yang masih 150 ya, Mas ya? Ya, benar. Ini yang 150. Lalu di sana lah, di sana itu, Mas. Itu apa itu? Yoda. Bioda. Yoda. Yoda. Kan? Ya. Bioda. Heeh. Oh, baru tahu aku. Ini dari Hyundai kalau nggak salah. Hyundai. Ya. Oh, Hyundai ternyata dia punya ini ya, punya motor juga ya. Iya. Grup Nissan, grup Nissan. Nissan. Oh, dari grupnya Nissan. Ya, dari grup Nissan. Yoda. Nah, jadi seperti ini ya. Yoda. Ya dia, Ya dia. iya dia, Iya dia. ya dia. Oh, ya di. Ya di sembako kan. Yang belakang itu motor apa aja kira-kira? Motor R15 yang baru-baru sama R25. Yang Oh, sport semua ya. baru. Iya, sport semua. Oh itu support semua. R25, R125. Iya. Oh, Ya. iya. Yamaha. Lanjut kita ke situ. Nah, ini ada Celis ya kalau nggak salah. Sekali. Wongi Pusat. Tuh ada tulisannya Wongi Pusat. Karena ya ini yang pusatnya orang kolektor kayaknya. Ini King of the King ini. Tuh lihat ya. Lalu di sini ada lagi. Ya dia. Oh, ini ya namanya yang tadi. Iya Dea. Oh, gini. Ini aku baru tahu sih, Mas. Oke, lanjut ke belakang. Nah, ini ada motor-motor untuk harian lah istilahnya ya. Ini ada Yamaha Gear. Di situ ada Vazio. Lalu apalagi yang di belakang itu? Wah, ini ada semacam skuter tapi Kutu. Namanya dianggap skuter, ada joknya sih ya. Ya. Ada joknya tapi ada mesin mas. Oh, ini ya. Ya. Namanya Skuto. Skudo. Nah. Ini ya. Skuto Evo. Oke. Terus kak ke belakang. Terus ke Iya. belakang. Buka. Nah, kita masuk ke halaman belakang ya. Nah, di sini ada yang mirip seperti Super Cup. Ini SM ya. Dari Yang Malaysia. oh ya dari Malaysia. Lalu di sini ada ADV 150 lagi, warnanya sama dengan yang depan tadi. Lalu ini ada NMAX lagi dua, warnanya biru dan hitam. Jadi kenapa beda warna nanti saya akan tanyakan langsung kepada beliau ya. Ini juga seperti itu, ada R15 yang generasi kedua ya. Ini juga ada 2 unit dengan warna biru dan juga warna hitam. Sebelahnya ada R25 generasi pertama, warna biru kombinasi dengan warna putih kalau nggak salah ini. Nah, iya betul ya. Ninja. Ya. Yang sebelahnya ada Ninja. Ini Ninja apa Z? Z250. Ya Z250. Oh, Z250 yang warna putih. Ini sama apa itu? Yamaha. Lalu di situ ada motor Matic juga nggih. Iya, Matic. Kalau nggak salah kiri. Kita lihat. Kiri. Oh, gear yang warna hijau. hijaunya hijau ini ya, militer gitu ya. Ya, Army. Oh iya. Nah, seperti ini. Wah, ini
motornya banyak dan ada yang kembar juga sih. Jadi penasaran kenapa sih beliau ini kok mengkoleksi motor dan bahkan ada yang kembar gitu loh. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira selain di sini ada lagi nggak koleksi kendaraannya? Di Masih ada. Wisma. Yuk. Oke, Wisma. oke. Kita Oke. lanjut sana. Kita akan lanjut ke Wisma katanya masnya tadi untuk melihat koleksi yang lain. Nah, sekarang saya berpindah lokasi ya. Tadi kan di rumah beliau, sekarang di Wisma Sejahtera Putra Bangsa Sido tadi. Jadi ini rumah untuk panti asuhan ya, yatim piatu. Nah, ini kita akan masuk. Bagaimana sih motor-motor yang dipajang di sini? Ya, sebenarnya saya sempat lihat sih tadi. Kita akan lihat langsung aja ya. Oke Mas, kita masuk. Wah, langsung disambut dengan berapa ya? Ada berapa motor? 5 motor ya. Itu ada X-Max yang model pertama. Di situ ada WR 155. Lalu ada Aerox yang baru. Di belakang ada gear ya, ada 2 lagi. Nah, ini ada SM Sport lagi ya. V16 warnanya putih seperti ini. Wah, ini masuk ada udah sambutannya seperti ini sih. Belum lagi yang di belakang-belakang. Di ruangan ada lagi. Saya pikir di depan aja sama di belakang itu. Wah, di sini ada koleksi Yamaha lagi ya. Ini ada Fiction yang model baru, ada 2. Lalu ada gear lagi, ada 3. Fazio 1, dan ini ada Suzuki Address. Oke, lanjut. Masih ada kamar lagi. Khusus gear. Nah, ini khusus gear lagi ya, ada 3 unit. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini misalkan ini kan wismanya ditaruhkan motor. Nah, untuk anak-anaknya sendiri, Kamarnya ada di atas. oh di atas. Ya. Oh, jadi seperti itu Ya, ya. betul. Kamarnya. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Kemarin saya beli ini ada 14. Ini sepeda. Nah, ini ada sepeda. Ini sepeda pribadi ya? Atau Ya, sepeda pribadi. atau untuk anak asuh? Ya. Kadang-kadang dipakai gitu ya. kadang-kadang pakai itu. Oke. Oke, mana bisa. Dan ini yakin sih harganya bukan kaleng-kaleng juga ya. Oke, masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, lagi-lagi ada Yamaha gear ya. Cukup banyak. Di sana ada Zero ternyata. Zero. Ini juga motornya jujur Betul. mahal loh ini. Betul. Kalau nggak salah ini berapa ya kayaknya dulu? 300 lebih. 300 juta ya? Apa? Zero. Zero ya 300. Wah. Itu belinya bareng legasi dulu. Oh. Iya. Soalnya satu ini tubuh Ya. legasi sama di Surabaya. Ini kalau kalian orang biasa ya punya motor ini pasti akan benar-benar dipajang yang bagus, dilap-lap gitu ya. Ya di sini bisa kalian lihat sendiri lah. Jadi salah satu koleksi aja seperti ini. Jadi apa ya? Mungkin menurut beliau semua motor itu nggak peduli dia mahal atau murah, tapi disesuaikan dengan makna beliau sendiri. Terus kita lihat di sini ada Fiction yang Fiction Lightning ya. Lalu di sini ada Satria F150 yang generasi terakhir yang model karburator, karena setelah ini kan dia ganti ke injeksi. Nah, ini juga ada satu lagi dan di situ ada ME King. Liverinya dibuat sendiri ya, warnanya jadi keren banget. Putih dengan kombinasi warna kuning. Oke, lanjut Mas, kita ke mana lagi? Nah, ini ruangan terakhir ya. Iya. Ya, di sini ada 3 unit. Ini ada PCX yang generasi pertama dari Thailand. Karena yang dari Thailand masuk ke Indonesia itu kan ada 2 generasi ya. Ini yang pertama, yang kedua itu dia sudah LED yang bentuknya juga hampir mirip dengan yang CKD Indonesia. Lalu di sini ada KLX yang generasi pertama. Kenapa generasi pertama? Karena tuh dari lampunya kelihatan sih. Dia modelnya seperti ini dan di sini ada, nah ini ya Honda Sonic 150-nya.
Oke, lanjut. Ada di mana lagi, Mas? Oke, selanjutnya sini. Terakhir. Nah, ini adalah koleksi yang terakhir, motor cruiser tipe matic ataupun yang manual. Jadi dari sana itu ada NMAX yang dimodifikasi seperti ini ya, mungkin ala-ala Goldwing gitu. Ini juga kembar, warna putih dan juga warna lebih ke emas ya ini ya. Lebih ke hitam, tapi ada kombinasinya seperti ini. Lalu lanjut untuk bagian sana ya. Ini ada Bergman. Ini yang berapa cc, Mas? 200. Oh, yang 200. Iya. Karena yang akan datang itu kan keluar lagi yang 125. Ya, 125 yang kecil. Jadi kita lihat seperti ini ya. Ini juga jarang banget sih kita temui di jalan. Untuk yang sana ini motor apa, Mas? Motor Kaisar. Ini Kaisar, tiga-tiganya Kaisar. Kaisar semua. Kaisar Ruby. Kaisar Ruby. Ini 250 cc ya? 25 cc semua. Jadi seperti ini ya. Ini kalau di Harley sih seperti Road King sih. Nah, seperti ini. Untuk koleksinya seperti ini aja, Mas ya? Oke. Oke. Sampai sini. Nah, ini jadi menimbulkan pertanyaan besar ya untuk kita orang-orang awam, kenapa sih beliau ini mengkoleksi banyak motor dan beberapa itu ada yang sama atau kembar. Nanti kita akan coba tanyakan kepada beliau langsung ya. Oke, kita akan lanjut nanti. Nah, oke ya. Sekarang saya bersama dengan beliau yang mana yang tadi kita lihat ya, koleksi berbagai motor dan mobil beliau ya. Di sini saya akan langsung tanya-tanya langsung kepada beliau, siapakah beliau dan juga kenapa mengkoleksi kendaraan sebegitu banyak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa ya lebih Iya. dipanggil apa ya? Iya. Nah, boleh perkenalan, Pak? Boleh. Nama jenengan. Nama saya Bambang Mangkubagio, umur 72 tahun. Nggih. Alhamdulillah sampai hari ini saya kerja di proyek Ilahiyah. Namanya proyek Nata Agung. Nata Agung. Nah, proyek Nata Agung. Di mana salah satu kegiatan sesuai dengan judul Nata Agung. Adanya satu kegiatan proyek yang menjadi kebutuhan pribadi, khususnya dari saudara-saudara yang terpanggil oleh Ilahiyah untuk mempersiapkan diri dalam hidup yang selamat sejahtera sesuai dengan karsanya. Mengingat situasi kondisi pribadi manusia itu untuk masuk ke dalam format atau bentuk bangun kehidupan yang dikarsakan oleh Allah tadi, yakni hidup selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, karena situasi kondisi manusianya untuk memenuhi persyaratan itu perlu adanya langkah-langkah, sepertinya salah satunya pembinaan sikap mental manusia. Karena masuk ruang lingkup ilahiyah adalah sebuah kehidupan yang penuh sistem dan tata cara, khususnya sistem yang patuh, jujur, disiplin, dan taat dalam seluruh pergerakan dalam hidupnya. Yang mana hal ini mungkin menjadi satu selisih atau kekurangan para pemohon atau para peminat untuk hidup, otomatis perlu merubah sebuah sikap itu. Nah, salah satu yang sangat mendasar daripada apa yang telah dilakukan, biasanya manusia itu merasa ada kekurangan dan kekalahan dalam hidup, sehingga mungkin kecewa, mungkin sambat kalau bahasa Jawanya. Kenapa kok saya tidak berhasil di dalam menuju tujuan hidupnya. Nah, maka hal ini perlu memeriksa kembali. Ada 3 hal. Karena penyakit ini ada di rohaninya, ada di perasaannya, ada dalam raganya. Dalam kekurangan masing-masing ini, nah, perlu adanya terapi. Salah satunya umpamanya
untuk hidup di dalam ruang lingkup ilahiyah perlu bersatu dengan saudara yang lain, bisa jamak menyeimbangkan diri supaya bisa kerjasama dengan baik. Begitu pula di dalam diri perlu adanya sebuah tekad yang utuh untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu karena situasi kondisi pribadi tidak sama. Ada yang sikap mental manusianya tadi, ada yang ogah-ogahan, ada yang lemot, ada yang kebablasan, ya toh. Untuk mensinkronkan kepada peraturan sistem, ya peraturan sistem itu tadi sudah salah satunya status diri harus jelas, kondisi juga harus jelas. Nah, maka dari sini perlu, yaitu tadi, kalau tadi alasan ini adik-adik melihat motor dan itu merupakan alat peraga. Alat peraga untuk pembinaan sebuah sikap mental daripada pribadi masing-masing, karena berawal ya itu tadi, kekalahan kehidupannya akan merusak daripada sikap mental itu sendiri. Nah, untuk bangkit, nah perlulah alat peraga pendukung. Jadi karena kami sebagai petugas untuk kepentingan itu, makanya sebetulnya nun sewu. Nanti kalau saya katakan koleksi rotok sombong saya. Nah, karena masalahnya saya harus menyiapkan bagaimana bangunnya sikap mental saudara-saudara saya, anak cucu dan lain sebagainya sesuai dengan karakternya. Ada yang karakter keras, ada yang lembut. Maka kami pun menyediakan bahwa semuanya itu tanpa dijalankan tidak mungkin akan tercapai tujuan. Nah, begitu pula perjalanan tanpa sarana dan prasarana tidak mungkin bisa berlaku. Dan efek dan dampaknya kembali kepada pribadi masing-masing. Dengan alat ini tadi, alat peraga untuk membangun sebuah sikap mental manusia masing-masing, inilah kami sediakan. Yang namanya, ya alhamdulillah tadi kendaraan beberapa tipe halus sampai tipe kasar sesuai dengan karakter daripada siapa yang perlu terbangun dan dibangun dalam hal ini agar bisa tegar secara utuh, siap mengendalikan diri, diperagakan mengendalikan terkecil mungkin alat kendaraan yang diharapkan kalau sudah sikap mental akan kita bangun salah satu tugas hidupnya, kehidupan sosial dan ekonomi yang harus adil. Perlu jiwa yang sehat, raga yang sehat, maka perlu yaitu kalau yang orangnya alusan ya mungkin ya tipe 100 cc ya matik dan lain. Lah kalau yang sudah perlunya ada sikap mental yang kencang ya perlu yang agak besar sedikit, sampai mungkin tadi sudah dilihat di dalam beberapa jenis memang kita sediakan dari yang tipe yaitu tadi yang enggak ada motornya, mancal, gowes sampai ada motornya kita siapkan. Nah, itu arahnya ya salah satu pembinaan mental karena adanya satu target, salah satu-satunya alat terapi ya. Alat terapi sebetulnya. Alat terapi untuk membangun sikap mental saudara-saudara yang hari ini menyikapi kehidupan yang banyak galaunya dan lain sebagainya. Mungkin juga lupa arah daripada kehidupan. Nah, maka kami sebagai Nunsewu ya penggembala atau pamomong aja. Sebagai penggembala untuk mengarahkan anak cucu maupun adik-adik mana yang diharapkan targetnya siap menghadapi kehidupan barunya untuk berubah dari kehidupan yang lalu menjadi kehidupan baru dengan satu target mencapai selamat sejahtera dunia akhirat tadi. Karena ke sana tanpa satu sikap mental yang utuh tidak akan mungkin. Karena apa? Hidup ini selalu menghadapi permasalahan yang harus bisa diselesaikan. Tapi kalau orangnya sakit rohaninya, sakit perasaannya, sakit raganya, sakit usahanya, ya alhamdulillah hari ini banyak daripada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dihadapi oleh mereka. Ya sekarang mereka bisa bergabung jadi satu keluarga besar
karena hal ini sudah kami awali pergerakan ini dari utara, dari Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara di mana, Pak? Di Pulau Tarakan. Di Pulau Tarakan. Iya, sampai anak asuh kami sampai ada di Malaysia Timur dan lain sebagainya, sampai di kalau sekarang sudah seluruh pulau Nusantara ada. Nah, karena ya mereka sudah kami anggap anak saya, merupakan satu wadah besar, bisa curhat bagaimana usaha, bagaimana apa yang perlu kita layankan kepada mereka itu agar mereka sanggup hidup lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu satu harapan sebuah kehidupan yang selamat dan sejahtera tadi. Maka salah satunya ya Nusewu, bukan kami sebenarnya kalau kami dikatakan kolektor itu rodok dredeg, Mas. Nah, tapi kalau itu alat terapi, nah itu tadi daripada seluruh rekan maupun saudara-saudara, anak-anak maupun cucu-cucu yang butuh, karena mungkin dengan hal ini kita peragakan dengan mungkin kita ajak touring bersama, ya toh. Di dalam touring kita awali dengan nawa itu atau dengan doa, nah, yang telah mempersiapkan ke depannya satu rencana kerja, mungkin bisa tersusun proposal hidup masing-masing, mau hidup itu sebagai apa. Kalau yang kemarin belum tahu status hidupnya, kenapa? Banyak saudara-saudara kami yang mengeluh, ini salah satu yang sangat mendasar. Mereka asal kerja, asal berupaya, asal cari duit, tapi tidak tahu arah hidupnya. Nah ini yang paling banyak, sehingga di perjalanan banyak hal-hal yang ditemui dengan tidak terarahnya langkah hidupnya. Nah maka dengan inilah kami melaksanakan tugas ilahiyah, menata mereka. Makanya kami bergerak dalam instansi ilahiyah dengan versi ilahiyah pula untuk menata daripada adik-adik dan rekan yang terpanggil oleh Allah, siapa yang perlu direvisi, dibetulkan sampai dengan mencapai fitrahnya. Jadi bukan untuk sebagai kolektor orang kayak orang sugih saja, enggak. Memang yang sugih Allah saja. Lah itu tak, karena semua itu Allah menciptakan ada tujuannya. Jadi saya beritahukan daripada saudara yang senang otomotif, marilah kita manfaatkan ya. Otomotif ini merupakan support luar dalam tugas hidup masing-masing untuk mencapai target, karena satu hal yang paling mahal adalah pembangunan sebuah sikap mental manusia itu untuk menghadapi permasalahan tugas hidupnya. Nah kalau sudah memang sehat, tatak, marilah kita melangkah dengan manajemen yang baru, tujuan yang baru, memperbaiki kehidupan yang baru. Ya, jadi kita bersyukur daripada kekeliruan dan kesalahan langkah kemarin, kita syukuri kita dapat terpanggil dan dipanggil oleh Allah berkumpul di sini, saling asah dan asuh, yaitu sambil happy, jalan-jalan, touring lah seneng-seneng. Nah, tapi nun sewu kami tidak selalu mengajak touring ke tempat wisata, sekali lagi karena tujuan tadi untuk membangun sebuah sikap mental kami agar bisa diterima di lembaga ilahiyah. Sepertinya kalau mau berubah, satu-satunya saya ambil judul dari Kiwe. Kunci jalannya harus versi Lia. Nah ini. Lah saya berikan satu falsafah versi yang harus saya pilih dalam sikap hidup berikut. Dari singkatan dari versi Lia, Lianya sambil LIA-nya ini untuk mengingatkan saudara-saudara. Nah itu lembaga ilahiyah. Nah, itu yang adil. Nah, perwujudan marilah kita membangun diri kita menuju lembaga Indonesia yang adil. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak hanya sekedar saya mengumpulkan besi yang namanya versi Lia, tapi ada maksud dan tujuan. Kalau mau berubah,
pilih sikap, versinya ganti. Kalau kemarin versi acak-acakan tidak jelas, matakan versi yang mau diikuti Imam, versinya ilahiyah atau versi perwujudan kita di lembaga Indonesia yang tujuan menuju Indonesia adil, baru hadiahnya makmur. Nah, itu filosofinya. Jadi yang kami harapkan untuk mencapai ke sana, alhamdulillah ada alat peraga lain, ya, alat peraga lain sepertinya alhamdulillah hari ini banyak saya mengambil di Bentley, ya. Nah, di Bentley saya, ya contohnya tadi, saya akan mendapatkan dukungan dunia akhirat goib maupun nyata. Nyatanya alam, saya ambil tornado, ya. Kalau orang tahu dengan tornado, dia memahami. Unsur alam. Ya, unsur alam ikut mendukung kehidupan kita. Apalagi nanti ada Evo. Karena ini kita bisa bergerak tanpa bantuan Sang Tuhan yang merubah, ya namanya evolusi. Makanya saya ngambil Evo, ya. Nah, Motobi Evo. Nah, ini jadi mengingatkan anak-anak supaya apa? Kita bergerak bisa berubah kalau kita juga mau berubah bersama alam ini. Nah, maka saya ambil tadi Motobi Evo tadi. Nah, jadi supaya saya mudah mengingat untuk mengingatkan anak-anak ini. Yang anak-anak kadang-kadang ya jarang hidup yang berfilosofi. Tidak punya pegangan hidupnya, apa yang menjadi arah gerakan saya. Ya toh, apalagi nanti saya ambil tadi SDR. Ya. Nah, SDR suksesor. Suksesor itu bagaimana? Dari ketidakberhasilan itu menjadi berhasil kalau kita siap jadi sukses, menggantikan yang lama, meneruskan menuju lebih baik, hasilnya kamu yang mewarisi. Jadi suksesor itu ada judul itu di Bentley. Nah, jadi ada berapa merek Bentley itu yang ada artinya dengan pergerakan tugas kami sebagai alat peraga tadi untuk mengingatkan, untuk memberitahu, dan untuk bagaimana melatih sampai dengan saudara-saudara adik-adik mantap menghadapi tugas hidupnya supaya enggak ya Indonesia menghadapi hidup apalagi situasi kondisi yang hari ini perlu fit, ya. Perlu fit daya yang cukup bagaimana untuk mencapai tujuan tadi. Yang tidak lupa sampai saya juga ambil listriknya toh. Saya tulis si Toto Titi Tentrem Peradilan Agung Ilahi. Karena yang menentukan semua ini adalah ilahiyah. Maka saya pakai motor listrik yang tidak berbunyi. Tapi hukum Tuhan akan menyertai kita. Secara manajemen, nah kita harus menata diri, meniti dalam sebuah titian petunjuk Tuhan dan lain sebagainya supaya mencapai kesejahteraan tadi. Nah, dari Yanun saya bukan gurui dan lain sebagainya, bukan, tapi hari ini kebutuhan kami dalam melayani umat ini. Alhamdulillah dari saudara-saudara yang diperintah oleh Allah membawa judul Bentley dan Kiwinya, ya bersyukurlah dipilih untuk itu sebuah judul pergerakan, khususnya pergerakan kami dalam mengemban tugas. Nah, itu yang noto morat marit ini supaya mencapai keagungan. Makanya kami mengemban tugas proyek noto agung tadi itu di situ. Nah, syukur-syukur bermanfaat untuk adik-adik, anak-anak. Ya, kami pun siap mengantarkan, tidak hanya naik sepeda motor. Ya, Tom. Tapi ya, juga ada makna di baliknya. Makna di balik itu sebagai pelaku yang membawa kehidupan yang adil dan makmur, yakni keseimbangan kehidupan sosialnya dan ekonominya. Maka untuk itu kami pun juga tidak menyiapkan naik motor saja, termasuk menyiapkan pembangunan usaha daripada adik-adik kita yang kurang berhasil atau mungkin kurang ini karena ketidakberhasilan satu-satunya yaitu tadi mungkin
salah satu versi yang dipilih. Bahasanya versi Carpe Diewe dengan karsa Tuhan kan tidak sama. Nah itu maka saya sarankan daripada hidup repot, ya tuh, mengabdilah kepada Tuhan. Bukan mengabdi kepada Tuhan itu nggak dapat apa-apa. Justru dapat dalam kemahaan. Ya, alhamdulillah saya punya pengalaman ini, hidup ini, sehingga saya alhamdulillah menentukan sikap dan berubah. Ya itu tadi saya alhamdulillah dalam perjalanan saya belajar hidup dari Kepanjen ini sampai Malang, mungkin sampai hari ini sudah, kalaupun mungkin saya belajar hidup mulai tahun 57 sampai dengan hari ini. Karena apa? Saya kepingin hidup enak dunia akhirat. Alhamdulillah dari pengalaman saya dulu juga jadi pegawai negeri, ya sudah dan lain sebagainya. Sekarang saya berhijrah ikut pegawai Tuhan saja. Jadi lebih naik derajatnya. Alhamdulillah bukan naik derajatnya saja, naik sak gajinya, Mas. Naik sak gajinya. Kalau saya ikut ya itu sebulan sekali aku gajian. Ya, tapi kalau hari ini maaf, saya butuh untuk tujuan apa, Allah selalu memberikan petunjuknya yang bisa saya laksanakan mendapat hasilnya. Nah, maka saya pindah juragan. Kalau dulu ikut negara, sekarang saya ikut Tuhan. Nah itu dah, untuk bisa mendukung, membantu, melayani adik-adik kita, terutama yatim dan fakir, supaya mereka juga merasakan mentas di dalam hidup. Nah itulah, ya sekali lagi kami mohon maaf, jadi bukan nanti diekspos oleh saudara-saudara saya ini sebagai kolektor, kalau bisa tolong dihapus, malu saya. Ya. Kenapa? Seolah-olah kok saya itu numpuk harta. Sebetulnya itu alat peraga yang diperuntukkan bagaimana untuk merubah sikap mental saudara-saudara saya agar tercapai tujuan hidupnya. Bisa diterima, Mas? Nah, alhamdulillah. Sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan tadi. Memang kebutuhan bukan hobi, ya, Pak. Nah, hobi ya seneng dolan. Ya. Nah, kan itu hadiahnya lah. Itu hadiahnya. Jadi saya bisa touring, bisa lihat mana saja, pulau mana saja, ya dengan itu ya. Kalau dikatakan nggak seneng ya nggak mungkin. Tak lakoni kan gitu. Ya kalau hobi karena itu juga panggilan tugas hidup, ya kami syukuri saja. Oke, sekali lagi kepada nanti saudara-saudara yang mungkin bisa melihat, ya mendengar daripada ini acara saudara-saudara kami, sekali lagi kami mohon maaf, bukan untuk dalam artian Bapak ini mau ngisi kayak boleh sepeda motor ratusan. Ya kan, nah alhamdulillah kami harapkan jawaban ini supaya mungkin bisa memperjelas daripada rekan-rekan, wong itu bisa dijadikan satu media untuk pembangunan sikap mental ke dalam diri maupun kedua diri agar tangguh menghadapi situasi kondisi yang ada, bila mana bisa menerima dan bisa menikmati pergerakan hidup yang Jadi ini Pak ya, tadi kan tiap merek, tiap nama itu kan ada maknanya masing-masing. Jadi istilahnya kita merangkai kata biasanya kan lewat tulisan, tapi ini lewat wujud barang. Kenapa? Salah satunya kalau memori tulisan ada, disimpan di flash disk ada. Nah, sedang sekarang ini yang paling banyak kebutuhan di lapangan orang dengan mendengar dan melihat secara wujud. Nah itu makanya saya alhamdulillah bermohon diberikan bahwa benda ini bisa dibaca menjadi salah satu rangkaian. Satu rangkaian apa maksudnya tadi. Ya, itu tadi. Alhamdulillah ya sekali ya harus ditutup. Belum ada pertanyaan. Oke, ya kira-kira demikian. Nah, semoga syukur-syukur kalaupun nanti diizinkan Allah ketemu, salah satunya ya monggo, karena ya contohnya umpama saya
itu tadi semua barang ada judul ya bahasanya. Bisa nanti kalau kurang paham boleh kami perjelas. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya itu kan kalau untuk kita mempunyai satu motor misalkan, banyak motor itu biasanya beda-beda kan Pak. Nah ini tadi saya lihat beberapa ada yang kembar, atau mungkin kembarnya itu beda warna saja. Itu ada makna tersendiri nggak untuk warna sendiri? Ya alhamdulillah, sebetulnya ya tadi dari bentuk bisa ada maksud dan tujuan. Begitu pula warna. Gitu. Di dalam warna umpamanya sebuah sikap. Contohnya saya tadi pakai TNT hijau. Ya, alhamdulillah bantuan ya itu tadi dari alam yang akhirnya bisa membuka jalan saya. Nah, contohnya dengan tornado jalan membuka sehingga bahasanya lampu hijau saya akan disingkirkan. Nah, itu tadi reward saya yang bukan kemampuan saya oleh tornado tadi sehingga saya akan mendapat lampu hijau dan jalan. Gambarannya begitu. Itu tadi. Jadi kalau misalkan ini kan kebetulan motornya kemungkinan akan bertambah lagi kan. Berarti itu masih ada lanjutan rangkaiannya lagi gitu. Nah, daripada tujuan tadi sejauh mana kan nanti ketemu. Kalau ini babnya mungkin besok ketemu pasalnya kan. Lah ya itu mungkin yang kembar tadi, ini jurusan umpamanya. Saya bikin Badan Perencanaan, Penataan dan Pembangunan yang ini satu divisi. Tapi warnanya nggak sama. Itu tadi loh. Tapi umpamanya tipenya sama. Soalnya satu divisi dalam satu departemen sama. Nah, tapi warnanya nggak sama, seksinya nggak sama supaya nanti mempermudah. Jadi masih berpecah kepada pasal-pasal. Ya nanti berkembangnya ke arah sana, tergantung nanti rezekinya kemana kami bisa melayani untuk menopang daripada saudara-saudara yang diizinkan bersama kami untuk kami antarkan. Karena hal itu salah satunya bisa mengingat, ini masalah perencanaan toh. Nah, ini baru dibuka detailnya lagi toh. Ya, mungkin tim abu-abu abu-abu 1, 2, 3. Nah, itu nanti insyaallah ya kami harapkan terus berkembang sehingga kami berharap ya besi-besi tadi ini bermanfaat untuk saudara-saudara saya. Terutama hidup ini kan selalu bergerak. Nah, sama halnya dengan benda tadi ya. Harus bergerak. Maka perlu adanya satu komunikasi kita pribadi dengan luar diri, salah satunya umpamanya tadi kendaraan. Bagaimana saya bisa membawakan kendaraan? Kalau mungkin dengan binatang, gimana aku naik kuda? Aku bisa kan mengendalikan kuda? Jadi bisa kalian nilai ya apa Bagio gitu. Jadi beliau ini nggak sekedar mengumpulkan harta, nggak sekedar untuk senang-senang atau gimana, tapi ada makna atau kebutuhan di balik koleksi motor yang bisa dibilang setiap saat pasti ada aja gitu loh. Iya. Jadi nggak sekedar seperti misalkan seperti kita ya yang hobi motor itu kan kita mengkoleksi motor berdasarkan spesifikasi atau mungkin bentuknya, desainnya. Nah kalau Abah Bagio ini ya seperti yang saya bilang tadi ada makna di dalamnya, jadi benar-benar untuk melengkapi atau merangkai sebuah jalan hidup nih. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin untuk kesan-kesannya kepada penonton channel ini gimana Pak? Menjalani hidup dari segi motor. Ya itu tadi. Mari kita syukuri apa yang dihadapkan hari ini. Bercermin daripada apa yang telah kita lalui. Mari tatap kita ke depan lebih positif. Ya. Nah, syukur-syukur kalau bahasanya
mumpung mimpi ndak bayar, mimpi Ya. sing penak. Iya toh? Iya, Nah, mimpi itu. tinggal mimpi. Jadi ya mimpi tinggal mimpi, syukur-syukur konsekuensinya mari kita realisasikan agar itu tercapai. Sebab kalau belum ada gambarnya kan angel. Iya. Gambar yang bisa kita dapat dari mimpi. Bagaimana mimpi itu terwujud? Nah, itu tadi. Jadi jangan sampai angen-angen keping kopi cangkire raketo. Terus ini tadi kopi yang kayak apa? Formatnya kan begitu. Makanya ya kita syukurlah. Jadi hidup itu sebetulnya sudah paket lengkap. Jadi kalau kemarin susah, jangan diterima itu susah. Tapi itu adalah sarana untuk membeli yang senang. Kan senang tadi bisa didapat dengan susah tadi. Maka manusia akan berubah setelah bayar susah. Tuh, itu. Jadi kalau Anda diberi susah, syukuri Anda bisa bayar. Karena yang Anda minta senang. Nah kalau sudah pas nanti harganya, insya Allah yang punya akan merubah. Sepertinya jam 00 akan 2 jam 23.59 hitungan siang ketemu jam 00 pagi. Ketemunya siang. Jadi sehingga menyikapi hidup tadi, wah tidak tegang loh. Yeah. Wah ini menunya sudah disiapin, tinggal kita action saja. Nah, bersyukur kalau mungkin daripada rekan-rekan nanti penonton yang butuh, ya, ayolah kalau perlu gandeng tangan, kalau perlu ngaji bareng, loh ya kan? Apalagi umpama hari ini, yang menjadi pokok topiknya kan hidup ini di kebutuhan. Yeah. Yang harus ini dikaji tuntas. Kalau bisa, ya bukan ngaji yang positif yang lebih menguntungkan buat hari esok. Terus dan terus, lah kan gitu. Ya, jadi kalau sarana sudah disiapkan oleh Tuhan, kenapa tidak kita manfaatkan? Monggo, kalaupun mungkin mau bergabung, ya toh, sambil kita baca alam yang ada, supaya dapat masukan, ya karena apa? Alam itu diciptakan untuk kita, ya toh. Nah, terutama ya harus dibaca dulu, ya toh. Ya kalau daripada saudara-saudara kita yang belajar agama aja sudah disuruh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang dibaca itu atas nama Allah yang Maha Pencipta. Maka ciptaan ini, ya Allah, saya membaca ini maksudnya apa? Lain kalau yang adik-adik anak-anak kita baru belajar supaya ketemu bunyinya. Lah kalau seumur saya dan sampean gini kan sudah kebutuhan yang diurus. Iya. Jadi kalau master key-nya tadi tahu kiwinya, loh itu tadi dari petunjuk-petunjuk itulah menjadi kunci jalan yang akan kita tempuh agar tercapai. Jadi seperti itu, Pak. Alhamdulillah, ya. Iya. Jadi dari video ini kalian bisa petik pelajaran dari Abah Bagio ya. Nggak sekedar untuk senang-senang, tapi juga harus memaknai apa dibalik semua itu tadi. Oke, terima kasih. Abah Bagio. Terima kasih sudah mau sharing ilmunya. Alhamdulillah ya, agar bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojowibi. Untuk sosial medianya Abah Bagio atau mungkin dari yayasannya ada kira-kira? Saya ya itu Yayasan Proyek Nata Agung. Ada. Nah, silakan kalaupun menghubungi kapan saja yang ada hubungan dengan penjelasan kami supaya mungkin lebih detail. Syukur-syukur bisa bergandeng tangan menuju sasaran, jadi action. Iya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.